Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita percaya Tuhan ada menyertai kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan, memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk memulai ibadah ini. Sebagaimana firman Tuhan berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita sambut panggilan beribadah ini dengan memuji Tuhan. Pujian PPK nomor 21, Kasih Allah amat besar. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia. Mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Walau dengan dawat selalu langit dijadikan kertas, tiap batang sebagai pena dan tiap orang penulis tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Yang bercacat dikasihani, diampuni, disembuhkan. Kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Walau dunia ini berakhir dan kuasanya lenyap, kasih Allah tetaplah teguh, kekal selama-lamanya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Kita akan mendengarkan nas pembimbing ibadah kita pada pagi hari ini yang terambil dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Firman Tuhan demikian,
Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, marilah kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita masuk saat teduh. Ibadah kita di pagi hari ini dikuduskan dan dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Pujian PPK nomor 24. PPK nomor 24, kesukaan yang ceria.
mengikrarkan pengakuan iman rasuli pada saat ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh hambanya. Saya persilakan. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita akan masuk dalam pelayanan doa syafaat, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Engkau, oleh karena kesetiaan dan anugerah Tuhan kami boleh diselamatkan, dan kami boleh ada sampai saat ini. Itu karena kemurahan Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah situasi COVID-19 ini yang mengancam seluruh dunia, bahkan kehidupan kami, kalau kami boleh ada, kalau kami boleh bersama-sama dengan keluarga, itu karena kemurahan Tuhan. Dan oleh anugerah Tuhan juga tidak menghalangi kami untuk kami tidak beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja ini, namun lewat media ini kami masih bisa tetap berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, baik dalam perkataan, baik dalam pikiran, dalam perbuatan kami, baik itu mendukacitakan hati istri, suami, orang tua, anak-anak, sesama kami, terlebih dari kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat yang sedang mengandung, baik itu Ibu Dani, Ibu Ida, bahkan Ibu Liden yang ada di Makassar. Kami berdoa Tuhan, dalam masa kandungan mereka, dalam masa kehamilan mereka, baik ibu maupun juga anak, tetap sehat, tetap kuat, sehingga pada waktunya nanti dapat melahirkan dengan selamat dan mereka tetap sehat, dan Tuhan dipermuliakan dalam semuanya itu. Kami juga berdoa untuk keluarga dari Bapak Riki yang pada hari Selasa kemarin Tuhan memanggil orang tua kekasih almarhum Bapak Rudi Chandra, dan Tuhan kami berdoa supaya baik istri, anak-anak, cucu-cucu, semua famili Handai Tolan diberikan penghiburan, diberikan kekuatan dalam menghadapi semuanya itu. Dan hari-hari ke depannya, keyakinan, pengharapan mereka dalam Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan mereka untuk menjalani kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang dalam masa pergumulan mereka untuk sakit. Kami terus mendoakan Saudari Lani Johan dalam pemulihan dari sakit stroke. Bahkan kami terus berdoa untuk orang tua kami yang dalam lanjut usia. Tuhan terus berikan mereka kekuatan, Tuhan terus berikan mereka kesehatan dalam mereka menjalani kehidupan ini. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang mereka dapat alami. Kami juga berdoa untuk situasi saat ini di tengah-tengah virus corona. Kiranya Tuhan juga yang menjaga, Tuhan juga yang melindungi kami semua, baik keluarga, famili Handai Tolan kami yang ada di Luwu Timur, yang ada di Mangkutana, bahkan di luar Mangkutana di Makassar, di mana saja mereka berada, Tuhan jaga dan Tuhan lindungi mereka. Bahkan kami terus berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan dari jemaat, kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat, kebutuhan dari semua orang, supaya juga dapat tercukupi di tengah-tengah situasi saat ini. Kami juga terus berdoa supaya kami tetap percaya dan kami tetap berharap, justru dalam iman, justru dalam situasi saat ini iman kami tidak menjadi lemah, tapi iman kami tetap kuat. Ini doa kami dan kami percaya bahwa Tuhan terus akan menyertai dan Tuhan terus akan memberkati kami. Dan kami terus mendoakan pemerintah kami baik dari desa sampai pada pusat, supaya Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka kekuatan dalam mereka
mengayomi masyarakat dalam mereka mengatasi akan permasalahan yang ini. Kerjasama dengan tim medis, dengan aparatur, semua yang terkait dalamnya, ada kerjasama yang baik, dan berikanlah kami masyarakat kebijaksanaan untuk mengikuti himbauan dari pemerintah yang ada. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami, dan di akhir doa kami hendak berdoa, doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada liturgos. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang akan melayani kita pada pagi hari ini, firman Tuhan terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Namun yang kita baca pada pagi hari ini mulai dari ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri ke jalan ke Emmaus. Ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, sebab ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita atas segala berkat Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita memberikan persembahan kita, dengarkanlah firman Tuhan yang berkata, dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Lewat amanat firman Tuhan ini, mari kita memberikan persembahan syukur kita, sambil kita memuji Tuhan lewat pujian PPK nomor 75, sekaligus mengantar kita untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pujian PPK nomor 75. Penuhilah pialamu hari ini.
engkau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupan-Mu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembaglah pialamu seperti janji Tuhan-Mu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darahnya. Datang dengan kerendahan, keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaglah pialamu seperti janji Tuhan-Mu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Ayat yang ketiga, setiap jemaat berdiri. Seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmat-Mu. Janjinya telah ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaglah pialamu seperti janji Tuhan-Mu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dalam situasi virus corona ini kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun dari rumah kami masing-masing, kami masih bisa diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama lewat media ini. Kami juga mengucap syukur kalau Tuhan boleh terus memberkati kami. Kami sudah memberikan persembahan sebagai wujud rasa syukur kami atas berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Berkati, kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan, sehingga boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan pengurus diberikan hikmat untuk mengelolanya. Kami juga akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kami baca. Roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kami semua, baik kami yang mendengarkan, hamba-Mu yang menyampaikan, pimpinlah ya Tuhan, supaya kami makin mengerti kehendak Tuhan dan kami masuk dalam rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagian besar kehadiran atau perjumpaan kita dengan seseorang itu memiliki pengaruh dan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Baik itu pasangan kita, baik itu anak ataupun siapapun. Saya teringat akan sebuah cerita dari mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton dan istrinya, Hillary Clinton, ketika mereka berada di sebuah SPBU. Mereka dikejutkan oleh seorang laki-laki yang datang menyapa mereka dengan hangat, dan ternyata petugas SPBU itu adalah teman lamanya Hillary Clinton, atau lebih tepatnya mantan pacarnya Hillary Clinton. Setelah dari tempat itu mereka melanjutkan perjalanan. Nah, waktu mereka melanjutkan perjalanan, Bill Clinton tiba-tiba senyum tipis dan ya senyum-senyum menyindir lah. Terus Hillary Clinton tanya, kenapa kok senyum-senyum? Bill Clinton bilang, aduh, untung saja kau itu menikah dengan saya. Kalau kau menikah dengan itu orang, pasti dirimu itu jadi istri petugas SPBU, bukan jadi istri presiden. Langsung Hillary Clinton balas, oh salah, justru kau yang mesti bersyukur menikah dengan saya. Karena kalau dirimu tidak menikah dengan saya, ketika orang itu yang menikah dengan saya, dia yang jadi presiden, dirimu Bill yang menjadi petugas SPBU. Kenapa? Karena ketika kau pacaran dengan saya,
itu perubahan terjadi. Kau dulu malas belajar, jadi rajin belajar. Kau akhirnya jadi berprestasi. Dan akhirnya karena motivasi yang selalu saya berikan, saya selalu dorong, dirimu bisa sukses dan bisa menjadi seorang presiden Amerika Serikat. Dari cerita ini ingin memberitahukan bahwa keberadaan seseorang itu bisa memberikan pengaruh, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh yang negatif. Dan dalam hal ini tentunya memberikan pengaruh yang positif. Dalam pembacaan ini juga demikian. Ketika dua murid Tuhan Yesus yang salah satunya disebut namanya Kleopas, ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, ada perubahan, ada pengaruh dan ada dampak yang mereka alami. Paling tidak ada dua dampak perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang dapat saya lihat dalam teks ini. Yang itu bisa kita aplikasikan, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan konteks kita saat ini. Yang pertama, perjumpaan dan kehadiran Kristus membuka mata dan mengenal Tuhan. Yang kedua, perjumpaan dan kehadiran Kristus membangkitkan mereka atau membangkitkan kita dari keterpurukan. Dalam ayat 31 dikatakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Sebelum ayat 31 ini, dua orang murid ini tidak mengenal Tuhan Yesus. Ini bukan kali pertama yang dicatat oleh Alkitab bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu tidak mengenal Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 14 itu dikatakan, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Maria yang dekat dengan Yesus pun tidak tahu. Bahkan Maria menyangka bahwa Yesus itu adalah penjaga taman. Namun ketika Tuhan Yesus berbicara lebih lanjut, baru dia bisa mengenal Tuhan. Dalam Yohanes pasal 21 pun juga demikian. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Walaupun mereka sudah melihat dan mendengar perkataan Yesus, mereka tidak mengenal Yesus. Sampai nanti Yohanes, dia melihat, dia mendengar, oh itu Tuhan Yesus. Baru semua tiba-tiba datang kepada Tuhan Yesus. Di sini kita dapat belajar satu hal yang penting. Bahwa seseorang dapat mengenal Tuhan, seseorang dapat bisa percaya kepada Tuhan, itu semata-mata karena pekerjaan Tuhan. Dalam iman Kristen inilah yang namanya kasih karunia Tuhan. Dalam Matius pasal 16 ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Pengakuan Simon Petrus bahwa Yesus adalah Mesias itu pun karena pekerjaan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3, dikatakan bahwa tidak ada seorang yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi, diingatkan dan ditekankan bahwa kalau kita bisa percaya, kalau kita bisa beriman kepada Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Iman yang menyelamatkan itu berdasarkan kasih karunia. Tapi iman yang bertumbuh itu berdasarkan pada perenungan atau membaca firman Tuhan. Jika kita memperhatikan teks ini, sebelum mata mereka terbuka dan mengenal Tuhan, dalam pembacaan ini diajarkan bahwa Yesus tidak membangun iman mereka itu dari penglihatan-penglihatan. Walaupun penglihatan yang nyata atau yang spektakuler itu sebenarnya sedang berada di depan mereka. Namun Tuhan Yesus tidak langsung memperkenalkan diri, hei ini saya ini, kok tidak tahu ini saya kah? Tapi supaya iman mereka itu bertumbuh, supaya mereka bisa percaya, Tuhan Yesus membangun iman mereka dari kitab para nabi. Dan inilah yang Paulus juga katakan, bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita rindu untuk mengenal pribadi Yesus dan kehendaknya, Alkitablah dasar pengenalan itu. Alkitab adalah firman yang tertulis. Saat ini banyak sekali orang mengatakan bahwa Tuhan telah berbicara kepada saya. Saya bisa mendengar suara Tuhan.
Tuhan berbicara kepada saya untuk melakukan ini, untuk melakukan itu, melakukan yang ini dan itu. Terlepas itu benar atau tidak Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mendengar suara Tuhan, jika Bapak Ibu ingin Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mendengar isi hati Tuhan, curahan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, bacalah Alkitab, bacalah firman Tuhan. Dengan ketika kita bisa membaca firman Tuhan, kita bisa mengetahui mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Seorang pegawai bank pernah bercerita kepada saya bahwa hanya dengan dia memegang uang, dengan ia meraba uang, ia bisa mengetahui mana uang palsu, mana uang asli. Kenapa? Karena ia dilatih itu selalu memegang uang asli. Ketika ia selalu memegang uang asli, ketika ada uang palsu datang, hanya dengan meraba, hanya dengan memegang, dia bisa tahu, oh ini uang palsu. Begitu juga dengan kita. Jika kita rajin membaca firman Tuhan dengan serius, dengan teliti dan dengan teratur, kita akan punya kepekaan untuk membedakan mana ajaran yang sesuai dengan Alkitab atau ajaran yang hanya dibangun dari pengalaman pribadi semata. Ajaran yang kelihatannya baik, ajaran yang kelihatannya benar, ajaran yang kelihatannya bagus, belum tentu itu Alkitabiah Bapak Ibu. Dan untuk supaya kita tidak tertipu dengan ajaran-ajaran tersebut, bacalah firman Tuhan. Setialah untuk rajin dengan teliti, dengan serius merenungkan firman Tuhan. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, bukan saja membuat pengenalan kita kepada Tuhan itu lebih dalam, tapi juga seperti yang Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal 10 ayat 17, dalam nas pembimbing kita dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam situasi saat ini, iman kepada Tuhan sangat penting. Iman bahwa Tuhan selalu hadir dan menjaga kita, membuat kita tidak takut, membuat kita tidak khawatir, membuat kita tidak cemas secara berlebihan, sehingga imun tubuh kita itu tidak turun, tapi tetap naik kalau kita tetap beriman dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Iman itu diperlukan supaya kita tetap percaya, kita tetap setia kepada Tuhan, walaupun hal-hal yang kita harapkan, walaupun hal-hal yang kita inginkan tidak terjadi, tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi karena kita tetap percaya, tapi karena kita tetap setia kepada Tuhan, seperti yang Habakuk katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku, Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dalam kehidupan ini tidak semua dapat dilihat dengan mata jasmani. Perlu iman untuk dapat melihat dengan mata rohani. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17 dikatakan, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api, dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika Gehazi bangun pagi-pagi, Gehazi kaget begini, banyak sekali ini pasukan Aram dengan kereta berkudanya. Akhirnya Gehazi menjadi takut, Gehazi menjadi cemas, Gehazi menjadi khawatir, dan Gehazi mengatakan, celakalah Tuanku. Sudah celaka Bapak Ibu? Belum. Tapi karena takut, tapi karena cemas, karena khawatir, maka mengatakan celaka. Nah ini, orang yang kalau cemas berlebihan sesuatu belum terjadi, dianggap sesuatu sudah terjadi. Ini yang membuat imun tubuh ini turun. Tapi kalau kita tenang, tapi kalau kita bisa percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu terjadi itu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dan Tuhan Yesus menjaga mengawal kita,
kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas. Bagaimana supaya ketakutan dari Gehazi itu hilang? Elisa mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan bukalah mata Gehazi. Apakah Gehazi ini buta? Tidak, Bapak Ibu. Gehazi ini mata jasmaninya melek, tapi mata rohaninya itu buta. Sehingga Elisa perlu berdoa supaya Tuhan membuka mata rohaninya. Ketika mata rohani terbuka, dia bisa melihat dengan mata iman. Dia tidak takut lagi, dia tidak cemas lagi. Inilah juga yang dialami oleh Elisa. Kenapa Elisa tidak takut? Karena ia bukan saja melihat dengan mata jasmani, tapi ia juga bisa melihat dengan mata rohani. Bahwa Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menjaga. Dalam situasi saat ini, khususnya dalam konteks corona, Bapak Ibu, para ahli sudah mengatakan bahwa sulit diprediksi kapan corona ini akan berakhir jika masyarakat tidak taat pada himbauan pemerintah. Dan saya sendiri juga tidak tahu kapan virus corona ini akan berakhir dan kapan virus corona ini akan berhenti. Tapi yang saya tahu, hidup kita itu ada dalam penyertaan Tuhan. Hidup kita itu selalu dijaga oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, karena Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Itu yang pertama. Perjumpaan dengan Kristus membuka mata dan mengenal Tuhan. Yang kedua, perjumpaan pribadi atau kehadiran Kristus membangkitkan kita dari keterpurukan. Itu dapat kita baca dalam Lukas pasal 24 ayat 31 sampai 33. Dikatakan di sana, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapat ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Jika kita mengikuti alur cerita ini, dapat digambarkan bahwa dua orang ini memiliki mental yang sedang jatuh. Mukanya muram, langkahnya berat, kata-katanya pahit yang dilukiskan dengan penuh kekecewaan, penuh keluhan dan penuh kerengean. Itu dapat kita lihat di ayat yang ke-19. Mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Penuh dengan kekecewaan. Pandangan mereka pada saat itu kabur. Mereka itu sedang syok karena harapan mereka, kerinduan mereka tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Tetapi semuanya itu berubah ketika perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan 7 mil itu. Mengubah kehidupan mereka. Dan pada ayat yang ke-31 di situ dikatakan bahwa mereka bisa melihat dan ketika perjumpaan pribadi dengan Tuhan mereka bisa kembali mengenal Tuhan. Mereka memiliki cara pandang yang baru, mereka memiliki visi yang baru dan dikatakan hati mereka itu berkobar-kobar di ayat yang ke-32. Tenaga mereka menjadi segar kembali sehingga mereka tidak perlu istirahat dan menunggu sampai besok untuk kembali ke Yerusalem. Waktu berjumpa dengan Tuhan tiba-tiba langsung semangat, tiba-tiba langsung kuat. Malam itu juga tidak perlu istirahat, langsung balik ke Yerusalem. Coba bayangkan Bapak Ibu, kuat sekali mereka ini. Padahal pertamanya lemas, pertama lesu, tapi perjumpaan dengan pribadi ketika Yesus hadir dalam kehidupan mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka pengharapan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, itu artinya kuasa kebangkitan Yesus atau perjumpaan dengan Yesus itu mengubah kehidupan seseorang, mengubah cara pandang seseorang. Menjadi pertanyaannya bagi kita adalah,
apakah kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus atau tidak. Dalam beberapa minggu terakhir ini kita telah belajar kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Yesus. Dan dalam perikop ini kita dapat belajar bahwa kuasa kebangkitan Yesus atau perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu membangkitkan seseorang dari kekecewaan dari pengalaman-pengalaman buruk. Atau saya dapat menyimpulkan bahwa perjumpaan dengan Kristus itu membangkitkan kita dari keterpurukan. Hidup yang kita jalani ini selalu berhadapan dengan pengalaman buruk, bukan? Tidak ada satupun orang yang bebas dari pengalaman buruk. Tidak ada satupun dari kehidupan kita yang kita jalani tanpa pengalaman buruk. Kekecewaan misalnya, yang merupakan pengalaman buruk. Banyak orang itu tenggelam dalam kekecewaan. Dia sakit hati, dia suka mengenang yang dulu-dulu. Dan apalagi itu dilakukan oleh orang yang dia percaya, orang yang dekat dengan dia, orang yang berjanji manis. Wah, ketika dia itu dikecewakan oleh orang seperti itu, sakitnya itu bukan di sini saja. Tapi sakitnya itu di mana-mana, sakitnya itu di sini, sakitnya di sini, sakitnya di sini, pokoknya di mana-mana saja sakit. Dan banyak orang ketika tenggelam dalam kekecewaan dia tidak bisa bangkit, dia mengenang terus, dia terus mengenang, bahkan menangis terus, kecewa berat dan akhirnya tidak mampu keluar dari kekecewaan itu. Dan terus terpuruk dalam kehidupan ini. Dalam perjalanan kehidupan ini saya pernah mendengar sebuah statement yang sering mungkin pasti kita juga sudah dengar. Yang mengatakan bahwa hidup ini adalah pilihan. Kita memilih mau tetap terpuruk atau kita bangkit dari keterpurukan. Tetap terpuruk dalam pengalaman buruk atau bangkit dari pengalaman buruk itu. Tetap kecewa atau meninggalkan kekecewaan itu. Saya pernah membaca atau mendengar tentang tokoh-tokoh yang berhasil pada era dulu maupun era saat ini. Seperti Thomas Alva Edison, Steve Jobs, Albert Einstein, Colonel Sanders, bahkan Hoichiro Honda. Mereka ini dikatakan bahwa orang-orang yang pernah terpuruk. Mereka ini orang yang pernah gagal. Mereka ini orang yang pernah dikatakan bodoh. Mereka ini orang yang pernah dikecewakan, dikhianati, dipecat, dihina, dijadikan bahan tertawaan, dan seterusnya. Namun ada hal yang membuat mereka bisa berhasil. Karena mereka memiliki kesamaan bangkit dari keterpurukan itu. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang membuat mereka kecewa, mereka tidak tinggal di situ, mereka bangkit. Sehingga mereka bisa berhasil sampai saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat, Tuhan Yesus bukan saja bangkit dari kematian untuk menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Tapi lewat pembacaan ini kita diajarkan bahwa Tuhan Yesus juga bangkit untuk memanggil para murid, untuk meneguhkan mereka, membangkitkan mereka dari keterpurukan yang mereka alami. Bahkan kalau kita mereview apa yang Tuhan Yesus pernah alami, yang dialami juga oleh semua manusia, Tuhan Yesus pernah dikecewakan, Tuhan Yesus pernah dikhianati, Tuhan Yesus pernah difitnah, ditinggal lari, Tuhan Yesus pernah diludahi, Dia dicambuk, Dia disalibkan, Dia dibenci, Dia dibunuh. Dan ketika Dia bangkit, Dia bukan bangkit saja dari kematian, tapi Dia juga bangkit dari keterpurukan. Dan hal itu ditandai dengan ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus tidak cari orang-orang yang bersalah-salah yang dulu benci Dia, ludah Dia. Terus Dia bilang, kalian itu toh, ini kan kalian yang dulu ini saya ya. Tuhan Yesus tidak balas. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Dia juga bangkit dari keterpurukan. Ini juga yang Tuhan Yesus inginkan kepada para murid dan juga kepada kita. Kita ini sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus bangkit dari pengalaman buruk, harus bangkit dari kekecewaan, dan tidak boleh ada pengalaman buruk yang masih tinggal dalam kehidupan kita. Dan hari ini firman Tuhan mengajar bahwa perjumpaan dengan Kristus membangkitkan kita dari keterpurukan. Saya tidak tahu keterpurukan model apa yang sedang Bapak Ibu pernah alami atau sedang alami saat ini. Tapi yang saya tahu
bahwa ketika perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, ketika kita mengundang Yesus seperti dua orang ini mengundang Yesus hadir dalam kehidupan mereka, mereka bangkit dari keterpurukan. Mereka yang dulunya tidak semangat, sekarang semangat. Mereka dulunya yang tidak kuat, sekarang kuat. Hatinya berkobar-kobar. Mengapa? Karena sekali lagi mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dari sini kita dapat belajar bahwa ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, ketika kita mengizinkan Tuhan tinggal dalam hidup kita karena kita mengundang Tuhan memimpin hidup kita, maka Tuhan akan membuka mata kita untuk kita melihat segala sesuatu dengan mata rohani. Dan pengenalan kita akan Tuhan lebih dalam lagi karena kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan serius dan dengan teliti. Dan yang terakhir, ketika kita mengizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita dan memimpin kehidupan kita, apapun keterpurukan kita saat ini, kita mampu untuk bangkit dari keterpurukan itu. Percayakah Bapak Ibu bahwa ketika Bapak Ibu meminta Yesus untuk memimpin, membuka hati kita saat ini, Tuhan mampu memulihkan kita? Percayakah Bapak Ibu? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami kembali belajar dari kisah dua orang yang berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan mereka menuju ke Emmaus. Perjumpaan dengan Kristus membuka mata mereka. Mereka makin mengenal Tuhan. Perjumpaan dengan Kristus membangkitkan mereka dari keterpurukan. Perjumpaan itulah yang membuat mereka berkobar-kobar, membangkitkan semangat mereka, menghilangkan rasa takut mereka, membangkitkan mereka dari kekecewaan dan keterpurukan. Saat ini Tuhan, hamba tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan jemaat. Tapi hamba percaya ketika kami mengizinkan Tuhan, ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dan ketika kami memberi tempat yang khusus untuk Tuhan memimpin kehidupan kami semua, kami percaya pengalaman dua orang ini juga dapat terjadi dalam kehidupan kami. Pulihkan kami Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, bangkitkan kami dari keterpurukan, dari kekecewaan yang sedang kita alami saat ini Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan meneguhkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat dalam minggu ini dan juga dalam bulan ini. Dipersilakan. Shalom, selamat hari Minggu. Walaupun saat ini kita beribadah dari rumah kita masing-masing dengan mengikuti ibadah online, tapi saya percaya kita semua diberkati dalam ibadah ini. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan informasi mengenai gereja kita dalam 1 minggu ke depan. Semua kegiatan ibadah masih tetap ditiadakan sampai akhir bulan Mei, kecuali ibadah umum, ibadah sekolah minggu, dan ibadah doa. Ibadah minggu dan ibadah sekolah minggu akan dipandu secara online atau rekaman di flash disk yang akan ditayangkan di TV jemaat. Sedangkan untuk ibadah doa hari Selasa akan dibagikan liturgi dan pokok doa. Persembahan di ibadah umum dan ibadah sekolah minggu di setiap minggunya, baik di hari ini maupun di ibadah sebelumnya, dapat diserahkan ke gereja sesuai dengan waktu yang diatur oleh jemaat, dan jangan lupa menuliskan tanggal persembahan. Bapak Ibu jangan lupa mengingatkan anak-anak untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu di hari ini pada pukul 16 atau jam 4 sore. Sebagai keluarga di dalam Tuhan, marilah kita saling mendoakan keluarga di jemaat ini. Senin kita akan mendoakan keluarga Saudara Hasanuddin, Selasa mendoakan keluarga Bapak Masehi, hari Rabu mendoakan keluarga Bapak Yosias, hari Kamis mendoakan keluarga Ibu Londo, Jumat mendoakan keluarga Bapak Liling, dan hari Sabtu mendoakan keluarga Bapak Mira.
Segenap keluarga besar GKI POS-PI Mangkutana menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Rudi Chandra. Kiranya keluarga Bapak Riki Napang beserta seluruh keluarga besar diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan. Bagi jemaat yang membutuhkan doa dan pelayanan dapat menghubungi lewat kontak HP dari hamba Tuhan dan badan pengurus yang ada di bawah ini. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, marilah kita mengikuti himbauan pemerintah dengan tetap tinggal di rumah, rajin mencuci tangan, menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan kita juga harus tetap percaya, berdoa, serta terus mengandalkan Tuhan. Demikianlah Warta Jemaat edisi Minggu ini. Saya dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, demikianlah Warta Jemaat, kiranya menjadi perhatian dari seluruh warga jemaat. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita kidungkan doksologi kita sebelum kita menerima berkat. Puji Allah Bapa, Putra, dan seterusnya. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.